Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 90. Karena ternyata cukup banyak dari kalian yang ingin tetap Mimin melanjutkan konten spoiler ini ke episode 90. Cerita yang akan Mimin bawakan ini akan Mimin ambil dari versi novelnya. Tetapi sebelum kita masuk dari pembahasan konten spoiler episode 90, alangkah baiknya kita sedikit mengingat pembahasan cerita sebelumnya agar kalian bisa memahami bagaimana cerita ini berjalan. Jadi pada cerita kemarin, Lofeng sudah mengetahui jika Shushin telah diserang oleh Nihelu, dengan Nihelu yang menyerang Shushin menggunakan kekuatan jiwanya. Untungnya nyawa Shushin bisa selamat berkat harta cinta abadi yang telah dipakai oleh Shushin. Lofeng yang mengetahui jika pelaku dari penyerangan ini adalah Atkin, Nihelu dan juga Yanhai sangat marah kepada mereka bertiga. Jadinya Lofeng dengan segera melakukan pembalasan dendam kepada mereka bertiga dengan Lofeng yang pergi duluan mengincar Yanhai. Setelah Lofeng mencari Yanhai, Lofeng dapat menemukan Yanhai dan Lofeng langsung membunuh Yanhai menggunakan kekuatan mata spiritual milik Lofeng. Dan itu merupakan inti cerita dari konten spoiler sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 90 yang tentu saja dari versi novel. Pembahasan ini berlanjut setelah Lofeng membunuh Yanhai, yang dimana setelah itu para pelayan Yanhai datang ke tempat Yanhai dengan kondisi yang panik karena mereka melihat jika Yanhai ini telah tidak tersadarkan diri terjatuh di lantai. Berpindah di tempat Atkin yang sekarang merupakan orang nomor 1 di organisasi HR Alliance memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan 9 keluarga yang merupakan pendiri dari HR Alliance tidak memiliki keberanian untuk melawan Atkin. Saking besarnya kekuasaan Atkin di HR Alliance ini. Banyak orang-orang yang merupakan anggota Dewa Perang tidak pernah menyadari jika Atkin ini merupakan orang yang berbahaya. Sebelumnya Atkin ini merupakan bawahan dari pemimpin Hong yang memiliki tingkatan kedudukan kelima. Pemimpin Hong memberikan jabatan ini kepada Atkin karena pemimpin Hong percaya kepada Atkin yang merupakan orang baik. Pemimpin Hong bisa berpikiran seperti itu karena Atkin yang memiliki sikap pendiam serta rendah hati. Jadinya pemimpin Hong dengan mudah bisa mempercayai jika Atkin ini merupakan orang yang bisa ia percaya. Tetapi semua kepercayaan yang telah diberikan oleh pemimpin Hong kepada Atkin sia-sia karena Atkin yang sekarang telah berubah karena dirinya juga yang telah memiliki kekuasaan tertinggi. Tidak lama kemudian Atkin mendapatkan panggilan telepon dari bawahannya Yanhai, yang dimana bawahan Yanhai menyampaikan kepada Atkin kalau Yanhai telah ditemukan tewas dalam waktu 15 menit yang lalu. Tetapi masih belum diketahui penyebab dari kematian Atkin, kata pelayan dari Yanhai. Atkin yang mendengar itu pun sangat terkejut sampai membuat bulu kuduknya merinding. Atkin pun bertanya bagaimana sang pelayan ini menemukan jasad Yanhai. Sang pelayan itu menjawab jika dirinya menemukan jasad Yanhai dengan kondisi dari Yanhai yang tergeletak, namun tidak ditemukan luka di luar tubuh Yanhai maupun di dalam tubuh Yanhai. Kematian itu tiba-tiba saja datang kepada Yanhai, dan kemungkinan penyebab dari kematian ini adalah kerusakan jiwa dalam tubuh Yanhai. Setelah mendengar itu pun Atkin langsung menutup telepon karena ia mengetahui jika penyebab dari kematian Yanhai ini adalah serangan yang menuju jiwa Yanhai, dan satu-satunya serangan yang dapat melakukan hal tersebut adalah serangan mata spiritual seperti milik teman rekannya Nihelu. Namun Atkin percaya jika Nihelu tidak akan bisa melakukan hal ini karena Nihelu yang masih berada di tingkatan Star Travel tingkatan pertama, sedangkan Yanhai berada di tingkatan Star Travel tingkatan ketiga. Nihelu tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa membunuh Yanhai. Atkin pun berusaha berpikir siapa orang yang telah melakukan hal ini. Setelah Atkin berpikir dengan dalam, Atkin pun teringat jika mayat dari Lofeng ini masih belum ditemukan, yang artinya kemungkinan saja pembunuh itu adalah Lofeng. Jika mayat masih belum ditemukan, maka ada dua kemungkinan, yaitu tubuh Lofeng telah hancur ataupun Lofeng masih hidup. Dan di sini Atkin percaya jika Lofeng masih hidup, dan kepercayaan ini membuat Atkin ketakutan dengan sendirinya, mengingat jika kekuatan dari Lofeng ini lebih kuat daripada dirinya jauh berkali-kali
kali lipat. Waktu Lo Feng melawan Kaisar Gurita saja, Lo Feng dapat mengalahkan monster itu dengan sangat mudah, yang bagi Atkin mustahil kalau dirinya bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Lo Feng, yaitu mengalahkan monster Kaisar Gurita. Khawatir jika pendapat dari Atkin benar kalau Lo Feng ini masih hidup, maka hal ini akan menjadi akhir dari karir mereka. Karena Atkin sudah percaya jika Lo Feng ini telah menyimpan dendam yang sangat besar kepada mereka setelah mereka sebelumnya datang ke rumah Lo Feng untuk mengambil harta milik Lo Feng dan juga menyerang Shushin menggunakan kekuatan mata spiritual yang dimana serangan ini merupakan serangan mematikan. Maka sudah pasti Lo Feng akan sangat marah kepada mereka. Atkin yang masih ketakutan pun mengabari Nihelu mengenai kematian dari Yanhai. Atkin juga memberitahu kalau dirinya yakin jika penyebab dari kematian Yanhai ini merupakan dibunuh oleh Lo Feng, dan Atkin sangat yakin jika Lo Feng ini masih hidup, kata Atkin kepada Nihelu. Atkin menyuruh kepada Nihelu untuk segera pergi dari tempat tinggalnya, pergi mencari tempat yang aman yang kemungkinan tidak diketahui oleh Lo Feng. Nihelu yang berada di rumahnya pun merasa ketakutan setelah mendengar kabar dari Atkin. Di saat Nihelu yang sedang berbicara dengan Atkin, Nihelu tiba-tiba saja merasakan adanya aura kekuatan yang sangat besar di dalam rumahnya. Nihelu pun dengan segera melihat di area sekitar dirinya dan ternyata di sana sudah ada Lo Feng yang berada di hadapan dari Nihelu. Hal ini pun membuat Nihelu semakin ketakutan. Dirinya juga sadar kalau Lo Feng ini sudah marah besar kepada dirinya karena sebelumnya dirinya telah menyerang Shushin dan juga mengambil semua harta milik Lo Feng. Atkin yang masih terhubung dengan Nihelu di saluran telepon pun bertanya kepada Nihelu, kenapa Nihelu hanya diam saja dan terdengar ketakutan. Nihelu dengan suara bergetar menyampaikan kalau Lo Feng sudah berada di hadapan dirinya. Tubuh Nihelu pun sekarang sudah basah akibat keringat dinginnya. Dan juga di sini Nihelu melihat jika Lo Feng ini memiliki mata yang sama dengan tanduk emas, dan hal ini pun membuat Nihelu semakin ketakutan. Nihelu mencoba untuk memberikan kata-kata gembira kepada Lo Feng kalau dirinya ini bisa senang melihat Lo Feng yang masih hidup, tetapi Lo Feng tanpa basa-basi langsung membunuh Nihelu menggunakan kekuatan jiwanya Lo Feng, membuat nasib Nihelu pun sama seperti Yanhai yang sama-sama terbunuh akibat kekuatan jiwa milik Lo Feng. Lalu setelah Lo Feng membunuh Nihelu, Lo Feng pun pergi dari sana. Lo Feng dengan kecepatan tinggi terbang menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle menuju ke tempat Atkin, yang sekarang Babata sudah mengetahui lokasi dari Atkin dengan Babata yang telah membajak saluran internet. Di tengah perjalanan ini Lo Feng sangat marah kepada Atkin, Yanhai dan juga Nihelu. Ketiga orang ini dengan rakusnya telah mengambil kekuasaan yang tertinggi yang di saat bersamaan Lo Feng sudah mati-matian berjuang untuk melindungi bumi bersama dengan kelima pejuang Star Travel terbaik, yaitu Mohedresen, Estren, Tripati Singh, Gyai dan Sokolov. Mereka berlima dengan gagah telah mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi dunia, tetapi ketiga kutu kupret ini malah mengambil kesempatan itu untuk mengambil kekuasaan. Hal ini pun membuat Lo Feng sangat marah kepada mereka bertiga, dan sekarang hanya tersisa satu kutu kupret, yaitu Atkin. Kembali kepada Atkin, Atkin sekarang pun sangat ketakutan karena ia telah menyadari jika Lo Feng telah membunuh Nihelu. Di sini Atkin berusaha memikirkan cara untuk bisa menyelamatkan dirinya dari incaran Lo Feng. Atkin sempat berpikir kalau dirinya akan mengancam keluarga Lo Feng, tetapi sepertinya hal tersebut tidak akan bisa karena keluarga Lo Feng yang telah dilindungi oleh penjaga Iron Black. Atkin yang berusaha mencari ide akhirnya mendapatkan ide yang bagus, yang dimana Atkin dengan segera mengundang seluruh awak media besar di seluruh dunia. Tidak hanya media besar, media-media kecil yang hanya berjalan di website internet juga diundang oleh Atkin. Singkat cerita, Atkin pun telah memulai rencana untuk menyelamatkan dirinya dari incaran Lo Feng, yang dimana Atkin sekarang telah berada di tempat monumen para pahlawan, yang dimana di sana terdapat patung Lo Feng dan juga ke-9 pahlawan lain yang telah menyelamatkan dunia dari tanduk emas. Atkin telah berada di tempat monumen tersebut bersama para wartawan dan juga seluruh media yang menyiarkan pemberitaan Atkin secara langsung, karena di sini Atkin telah membayar mereka semua dengan total miliaran agar mereka mau meliputi Atkin. Jadi Atkin di sini berniat berakting di hadapan para wartawan yang menyiarkan
menyiarkan tampilan Atkin di seluruh dunia. Di sini Atkin menyampaikan kepada mereka semua kalau dirinya ini memiliki kabar gembira. Kalau pahlawan terbaik yang sebelumnya telah mengalahkan tanduk emas yaitu Lo Feng ternyata masih hidup. Atkin menyampaikan itu kepada mereka semua. Semua orang yang berada di dunia yang melihat siaran langsung itu pun sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Atkin. Keluarga Lo Feng juga tampak begitu bahagia mendengar berita ini. Jadi rencana Atkin adalah untuk membuat seluruh orang di dunia berpikir kalau hubungan dirinya ini dengan Lo Feng memiliki hubungan yang erat antar sesama dewa perang. Atkin berusaha membuat dirinya ini tampak seperti orang yang setia kepada Lo Feng, orang yang bahagia jika mendengar kabar kalau Lo Feng ini masih hidup. Dan setelah Atkin memberikan pujian-pujiannya kepada Lo Feng pun telah tiba di tempat itu. Dan Atkin kembali berating dengan menampakkan dirinya yang begitu senang melihat kehadiran Lo Feng. Sampai Atkin ini tunduk di hadapan Lo Feng. Atkin berharap rencananya akan berhasil. Lo Feng tidak berani membunuh dirinya karena mereka sekarang akan ditonton di seluruh dunia. Jadinya hal ini pun akan membuat Lo Feng berpikir untuk tidak membunuhnya. Karena jika Lo Feng membunuhnya, maka hal tersebut akan mencorek nama baik dari Lo Feng. Dan orang-orang akan berpikir jika Lo Feng ini telah berubah menjadi jahat. Tetapi ternyata apa yang dipikirkan oleh Atkin ini ternyata keliru. Lo Feng sama sekali tidak mengurungkan niatnya. Lo Feng tanpa adanya mengeluarkan satu kalimat pun, Lo Feng langsung membunuh Atkin menggunakan senjata dari Heaven Forbidden Shuttle miliknya. Orang-orang yang berada di sana pun sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Lo Feng. Para wartawan juga bertanya kepada Lo Feng kenapa Lo Feng melakukan hal seperti itu. Lo Feng pun menjawab kalau dirinya ini telah membasmi sampah masyarakat yaitu Atkin. Dan tanpa ada penjelasan yang lebih detail, Lo Feng pun pergi dari sana. Hal ini pun tentu saja membuat seluruh dunia gempar karena apa yang dilakukan oleh Lo Feng ini merupakan tindakan yang tidak pernah mereka duga. Babata juga berpikiran hal yang sama. Dirinya ini tidak percaya jika Lo Feng telah membunuh Atkin di hadapan publik. Apa yang dilakukan oleh Lo Feng ini bisa membuat nama baik Lo Feng tercemar. Lo Feng pun menjawab kalau dirinya tidak peduli dengan hal seperti itu. Bagi Lo Feng seseorang yang layak mati, maka Lo Feng akan membunuhnya secara langsung. Lo Feng juga tidak pernah ingin dianggap sebagai seorang kesatria yang sempurna melindungi masyarakat. Babata yang melihat ini pun menyadari jika sikap Lo Feng telah berubah semenjak dirinya menyatu dengan tanduk emas. Tetapi Babata merasa senang dengan sifat baru Lo Feng karena sifat baru Lo Feng ini memiliki sifat yang tidak naif. Setelah Lo Feng menyelesaikan misi terakhirnya dengan membunuh Atkin, Lo Feng pun kembali ke rumahnya. Setelah Lo Feng sampai di rumahnya, Lo Feng langsung disambut gembira oleh keluarga Lo Feng. Shu Xin tampak begitu bahagia melihat Lo Feng yang masih hidup. Lo Feng juga bahagia bertemu dengan mereka, apalagi setelah Lo Feng bertemu dengan kedua anaknya, air mata Lo Feng sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia menangis sangat gembira memeluk kedua anaknya. Dan sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar sampai di sini dulu. Dan juga karena endingnya yang sekarang bahagia, mungkin ini akan membuat kalian senang. Tetapi jika kalian masih belum puas, bisa komen di kolom komentar untuk lanjut. Nanti kalau banyak yang komen, kemungkinan Mimin akan lanjut lagi. Tetapi lihat saja lah ya, soalnya sedikit capek membuat konten spoiler ini. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!